Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fardatul Laili, NIM 12201183043 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, materi pelajaran yang saya ambil yaitu kelas 10 dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materi yang akan kita pelajari pada saat ini adalah menghayati keotentikan Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu bukti keotentikan Al-Quran, yaitu dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kemurnian dan keotentikan Al-Quran selalu terjaga sejak saat diturunkan pada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman kelak. Keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia adalah salah satu kemukjizatan yang menjaminnya. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menirunya. Al-Quran akan terus begitu adanya kalimatnya dan bunyinya. Cetakan Al-Quran ini hingga kini terus dibuat, disimpan, diteliti, dan diperbarui sejak dahulu waktu wahyu disalin di atas batu, lembaran kulit binatang, pelepah kurma, dan tulang-tulang. Seluruh cetakan dan apapun bentuk media yang menyimpan Al-Quran saat ini, semuanya bersumber pada satu titik, yakni Mushaf Al-Quran yang selesai dikodifikasi pada masa atau zaman Khalifah Utsman bin Affan. Turun-temurun terus dijaga secara mutawatir atau terus-menerus lintas zaman dalam berbagai media yang terus berkembang dan di hafalan para penghafal Al-Quran. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi oleh Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan yang semisalnya secara keseluruhan. Ditegaskan pula bahwa manusia dan jin tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan. Ini dijelaskan pada Quran Surah Al-Isra ayat 88. Dan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Tur ayat 33 sampai 34 yang artinya, ataukah mereka berkata dia Muhammad mereka-rekanya, tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya atau Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Yang selanjutnya, Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surah semisalnya. Hal ini terkandung pada surah Al-Hud ayat 13, yang artinya bahkan mereka mengatakan, jika Muhammad telah membuat Al-Quran itu, katakanlah kalau demikian, datangkanlah 10 surat semisal dengannya atau Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surah saja semisal Al-Quran, yakni terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah,
Dari ketiga tantangan tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Terbukti sehingga sekarang belum ada satupun manusia atau bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia, namun Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek mukjizatan Al-Quran. Bisa dilihat dari gaya bahasa. Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang sangat indah dan berbeda dengan gaya bahasa yang dikenal di Arab. Yang selanjutnya yaitu susunan kalimat atau uslub. Susunan suara kata-kata yang digunakan Al-Quran terasa lembut dan indah diucapkan. Bahasa Al-Quran dapat diterima oleh semua kalangan, semua lapisan manusia, baik oleh orang awam maupun kaum cendekiawan, sejalan dengan akal sehat dan dapat menyentuh perasaan. Yang selanjutnya yaitu simple, yaitu Al-Quran mudah dicerna oleh semua orang. Jadi Al-Quran itu mudah untuk dipahami dan dicerna oleh semua kalangan orang. Yang selanjutnya yaitu berita tentang hal-hal yang gaib. Jadi dalam Al-Quran ini terdapat berita-berita tentang hal gaib. Ini merupakan bukti bahwa Al-Quran bukan perkataan manusia tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu berita gaib tersebut adalah kabar tentang perang yang akan terjadi antara kerajaan Romawi dan kekaisaran Persia yang akan dimenangkan oleh pihak Romawi. Yang selanjutnya sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Salah satu kemujizatan Al-Quran yaitu beberapa petunjuk yang merinci mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan yang dikemukakan di dalamnya sebelum dikemukakan oleh pakar ilmu pengetahuan modern. Yang terakhir yaitu tepat janji. Salah satu aspek kemujizatan Al-Quran yaitu akurasi dan ketepatan. Segala hal yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran tidak meleset sedikit pun, seperti janji Allah untuk menolong Rasulullah SAW dengan mengeluarkan orang-orang Quraisy yang mengusir Rasulullah beserta para sahabatnya dari bumi. Kemudian Allah menolong orang-orang mukmin untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.